yakin bahwa Alicia tidak akan setuju, tetapi sesaat berikutnya, "Oke, kebetulan aku juga ingin memberitahumu sesuatu." Dylan langsung mengenyit. Gadis ini benar-benar setuju hal apa yang ingin dia beritahukan kepada Hansel, apa yang mereka katakan pada saat pertama kali bertemu. Dylan tidak tahan lagi, jadi dia langsung melangkahkan kakinya dan berjalan menghampiri Alicia dan berkata, "Alicia, besok kita masih harus syuting. Jangan sembarangan makan di luar, itu akan mempengaruhi syutingmu besok." Tepat ketika Alicia baru saja mau berbicara, Hansel lebih dulu berucap, "Tenang saja, Pak Presdir. Aku tidak akan mengajaknya pergi makan sembarangan yang akan mempengaruhi syutingnya. Makan makanan sehat saja kan?" Wajah Dylan tampak murung dan membalikkan badannya. Sebelum pergi, dia berkata, "Terserah kalian saja." Hansel menatap punggung Dylan dengan bingung. Orang ini. "Ada apa?" Alicia menatap Hansel dan bertanya, "Apakah kalian tadinya sudah ada rencana?" "Iya, dia bilang jarang ada waktu luang dan mengajak beberapa dari kami untuk berkumpul. Tetapi sebenarnya waktu kita untuk berkumpul juga cukup banyak, jadi tidak masalah." "Baiklah, kalau begitu, ayo kita jalan." "Yuk, kau ingin makan apa?" Lalu mereka berdua berbicara sambil berjalan dan masuk ke dalam mobil. Dylan yang sedang duduk di mobil MPV-nya melihat kedua orang itu masuk ke dalam mobil dan pergi memegang dokumennya dengan kencang hingga tangannya menunjukkan urat biru. Asistennya yang duduk di kursi pengemudi tidak berani mengambil nafas dan tekanan udara di dalam mobil sangat rendah. Setengah jam kemudian di restoran Italia, Alicia dan Hansel duduk berhadap-hadapan sambil makan spaghetti, dan Alicia dengan cepat menghabiskan pastanya lalu langsung masuk ke topik pembicaraan. "Tuan Hansel, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu." Hansel lalu menggetakkan garpunya dan berkata, "Apakah kau tidak ingin orang lain mengetahui identitasmu yang ada di luar negeri?" Alicia tertegun sejenak lalu mengangguk. "Aku punya alasan yang tidak dapat aku katakan. Jadi tolong berpura-pura tidak mengenalku saja jika kau melihat aku di kemudian hari, agar tidak terjadi seperti kejadian hari ini lagi." Wajah Alicia yang dingin dan tenang seperti gunung es yang sangat dingin agar orang lain tidak dapat mendekatinya. Tiba-tiba Hansel merasa tenggorokannya tersumbat, karena pada dasarnya Hansel begitu yakin bisa mendekati Alicia, bukan karena latar belakangnya keluarga Hansel yang kaya, tetapi dia juga memiliki bakat yang luar biasa. Ketika berada di ketentaraan, dia adalah prajurit terbaik, dan sekarang dia juga adalah seorang pebisnis handal yang cukup ditakuti kemampuannya dalam bisnis. Keluarga Perez adalah salah satu dari 4 keluarga terpandang di ibu kota. Satu ucapan darinya saja mampu membuat orang-orang tunduk kepadanya. Tetapi di depan Alicia, dia merasa hanya seperti anak kemarin sore. Lalu Hansel memaksakan senyumnya dan berkata, "Aku mengerti. Tenanglah, aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui bahwa namamu adalah San. Tetapi, bolehkah aku mengenalmu sebagai Alicia?" Alicia memiringkan kepalanya dan merasa ada yang salah dengan Hansel. Lalu tanpa sadar dia bertanya, "Apa maksudmu?" Kemudian Hansel menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Nona Alicia, aku menyukaimu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat lagi." Alicia tampak tertegun sejenak. "Kau..." Wajah Hansel yang tegas memerah dan sambil mengepalkan tangannya dia berkata, "Aku hanya pria biasa. Aku tinggal bersama orang tuaku di ketentaraan sejak kecil.
Aku tidak bisa merayu wanita dengan kata-kata manis. Jadi aku langsung utarakan perasaanku saja. Alicia bukannya belum pernah bertemu dengan pria yang mengutarakan perasaan hati kepadanya, tetapi ini pertama kalinya ada pria yang mengutarakan secara langsung, dan tiba-tiba dia juga tidak tahu harus berkata apa untuk sementara, jadi dia hanya bisa membiarkan Hansel melanjutkan ucapannya. Lalu Hansel mengambil gelas anggur di depannya, menyesap seteguk anggur itu sebelum berbicara lagi. Aku tidak akan pernah lupa dengan situasi saat kau menyelamatkan aku. Kau tahu, itu adalah pertama kalinya aku melihat seorang gadis yang begitu berani sepertimu. Selanjutnya aku terus mencarimu. Tadinya aku mengira aku hanya ingin membalas budi kebaikanmu. Tetapi semakin lama aku semakin yakin bahwa aku benar-benar menyukaimu. Alicia menatap Hansel dengan tatapan datar. Dia bisa melihat ketulusan dan kegugupan di matanya. Setelah beberapa saat, Alicia berkata, "Terima kasih. Aku akan berkata dengan jujur. Sekarang bukan waktunya bagiku untuk memikirkan hal-hal ini. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jadi aku hanya bisa mengatakan maaf." Cahaya di mata Hansel langsung meredup dan seluruh badannya tampak seperti balon yang mengembis. Tetapi dengan cepat Hansel memulihkan perasaan emosionalnya dan dengan senyum yang terpaksa dia berkata, "Tidak apa-apa. Aku juga tahu bahwa apa yang aku katakan itu terlalu tiba-tiba. Tetapi kita masih tetap berteman kan? Aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun bahwa kita pernah bertemu di luar negeri. Ya, hari ini adalah hari pertama kita bertemu." Alicia terdiam, tetapi dia masih tetap berkata dengan tegas, Sebenarnya, aku tidak berada dalam situasi bisa berteman, tetapi terima kasih banyak." Hansel langsung bertanya dengan curiga, "Sebenarnya, apa yang akan kau lakukan? Kau ingin menyembunyikan identitasmu, tidak bisa jatuh cinta, dan bahkan kau juga tidak dapat berteman?" Alicia menurunkan matanya dan berkata, "Ini masalah pribadiku." Hansel merasa bahwa suasana hati Alicia tiba-tiba menjadi suram, lalu dengan cepat dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku telah lancang. Seharusnya aku tidak bertanya terlalu banyak. Tetapi, Nona Alicia, jika kau membutuhkan bantuan di kemudian hari, jangan pernah ragu untuk menghubungiku. Aku siap membantumu, apapun itu." "Terima kasih," ujar Alicia sambil tersenyum. Di sisi lain, Dylan yang tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Xavier sedang merasa kesal. "Dylan, kami telah menangkap salah satu orang yang ingin membunuhmu pada saat di luar negeri." Dylan mengangkat kelopak matanya dan bertanya, "Di mana orang itu?" "Di dalam mobil aku. Aku baru saja membawanya. Kira-kira setengah jam lagi, aku akan sampai di Kyoto. Orang ini telah terdampar, terombang-ambing di laut selama lebih dari setengah bulan, dan sepertinya emosionalnya tidak terlalu waras." "Aku mengerti," ujar Dylan setelah terdiam sejenak lalu berkata, "Kirim orang itu ke rumah Hansel. Aku akan pergi bersamanya." "Baiklah." Lalu telepon ditutup dan Dylan menelpon Hansel dengan begitu bersemangat. Hansel yang baru saja mulai mengobrol dengan Alicia tentang hal-hal di luar negeri, tiba-tiba ada panggilan telepon masuk dari Dylan di sela-sela obrolannya. Lalu dia langsung memutuskan panggilannya. Kemudian ketika dia ingin melanjutkan obrolannya lagi, ponselnya berdering kembali dan itu adalah panggilan dari penelpon yang sama, yaitu Dylan. Dan tiba-tiba Hansel menjadi kesal.
Dylan yang memilih untuk lajan mengapa malah mengganggu acara kencannya. Lalu Hansel sambil tersenyum meminta maaf kepada Alicia. Maaf, aku akan jawab teleponnya dulu. Baiklah. Kemudian Hansel bangkit dan berjalan dekat jendela untuk menjawab teleponnya. Dengan nada yang tidak terlalu baik dia berkata, Dylan, sebenarnya ada masalah apa sehingga kau harus menelponku pada saat ini? Kau ada di mana? Aku sedang berada di restoran Italia di seberang mall. Ada apa sebenarnya? Orang yang waktu itu mengejar dan ingin membunuh kita telah tertangkap. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Cepatlah kemari. Hansel terkejut dan berkata, bukankah hal-hal seperti ini biasanya ditangani di rukomu? Di sana sedang tidak bisa. Cepatlah kemari. Nada bicara Dylan tampak sangat cemas. Hansel lalu menjawab dengan ragu-ragu, tetapi aku masih makan. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Dylan sudah menutup telepon. Sialan. Hansel mengutuk dengan suara pelan. Begitu dia menoleh, Hansel melihat Alicia sudah berdiri dan menunggu di belakangnya dengan tas di tangannya. Kau... Alicia langsung menyela ucapan Hansel dan berkata, pergilah, jangan pedulikan aku. Lalu dengan cepat Hansel berkata, kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak perlu. Alicia menolak dan berkata, aku melihat ada mall tadi. Aku akan ke sana untuk berbelanja dan membeli beberapa pakaian. David memang telah memberinya tugas kemarin itu. Dia meminta Alicia untuk berdandan dan membeli beberapa pakaian untuk dirinya sendiri. Selena sedang tidak bisa membantunya membeli pakaian saat ini. Jadi mau tak mau dia harus ke mall untuk membeli pakaian baru kemudian kembali ke rumah. Apakah kau mau ke mall yang di seberang jalan? Iya, jawab Alicia sambil mengangguk. Lalu dia melihat Hansel tersenyum penuh arti dan berkata, oke, kalau begitu pergilah. Dan kau bisa menghubungiku kapan saja jika kau membutuhkan bantuan. Oke, jawab Alicia dengan bingung karena dia tidak tahu apa yang ditertawakan Hansel. Jadi dia menjawab dengan sopan tanpa mengingat ucapan Hansel lagi. Karena dia bukan orang yang suka menyusahkan orang lain. Lalu keduanya turun bersama. Sebenarnya Hansel masih ingin mengantar Alicia ke dalam mall sebelum pergi. Tetapi tiba-tiba sebuah mobil MPV hitam berhenti di depan mereka. Jendela dibuka dan memperlihatkan sudut wajah Dylan yang tampan. Kau? Hansel bertanya dengan kaget. Mengapa kau datang ke sini? Dylan terbatuk dan berkata, aku kebetulan lewat sini, jadi sekalian menjemputmu saja. Aku membawa mobil sendiri, kau duluan saja. Aku akan mengantar Nona Alicia ke mall. Nanti aku menyusul. Dylan menatap Alicia dengan dingin dan bertanya, apakah kau tak bisa pergi sendiri? Alicia mengenyitkan keningnya. Dia berpikir Dylan yang masih bisa memiliki teman dengan sifatnya yang jelek seperti itu mungkin adalah karena karma baik dari masa lalunya. Dia melengkungkan sudut mulutnya lalu menatap Hansel dan berkata, pergilah, aku akan ke mall sendiri, kau tak perlu mengantarku. Tetapi Dylan lalu mendesaknya lagi, jangan berlama-lama, ayo cepat. Dia lalu keluar dari mobil dan langsung menarik Hansel masuk ke dalam mobilnya, kemudian mengeluarkan asistennya dari dalam mobil. Alicia memandang Dylan dengan curiga dan melihat Dylan berkata dengan ekspresi datar, lihat apa? Tak bisakah orang lain yang menemanimu pergi berbelanja? Apakah harus Hansel? Bukan begitu, aku tidak butuh siapapun untuk menemani.
Tetapi sebelum Alicia sempat menyelesaikan ucapannya, Dylan sudah langsung memerintahkan sopirnya untuk melajukan mobil itu. Hembusan angin bertiup, hanya sisa Alicia dan asisten Dylan yang berdiri di sampingnya saja yang sedang berdiri di tempat itu. Raut wajah asisten Dylan benar-benar berbeda 180 derajat dari raut wajah Dylan. Dia memiliki raut wajah yang tampak ramah seolah-olah sedang tersenyum. Nona Alicia, suatu kehormatan bagiku untuk menemanimu berbelanja. Pakaian mereka, apa yang kau suka? LV, Gucci, Prada. Cahaya di mata Alicia tampak tajam dan dingin. Di bawah tatapan Alicia yang datar, suaranya menjadi semakin mengecil, hampir seperti dengungan suara nyamuk. Dan pada akhirnya sang asisten menutup hidungnya dan terbatuk dengan canggung lalu berkata, "Aku tidak akan mengganggumu saat kau berbelanja. Aku hanya mengikutimu untuk melindungi keselamatanmu saja. Aku sudah katakan, jangan ikuti aku. Kau bisa pergi mencari Dylan atau langsung kembali ke perusahaan. Aku ingin pergi berbelanja sendiri." Sikap Alicia cukup tegas sehingga mau tak mau sang asisten harus membalikan badannya dan pergi. Mall di seberang restoran bernama Westin Mall. Mallnya sangat besar dan luas, tetapi karena hari ini adalah hari kerja sehingga tidak banyak orang di sana. Pelanggan yang datang ke mall rata-rata adalah istri-istri pejabat, orang kaya atau ibu dengan anak-anaknya. Namun begitu Alicia masuk ke dalam Westin Mall, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Alicia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tidak ada apa-apa di belakangnya, hanya beberapa pelanggan saja yang lewat. Apakah itu hanya ilusinya saja? Alicia melihat ke belakang dan memilih toko pakaian yang tampak terlihat bagus dari luar. Begitu dia masuk ke toko itu, si pelayan toko langsung menyambutnya. Tetapi mungkin karena dia hanya mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, antusiasme yang ada di mata si pelayan toko langsung memudar. Lalu dengan nada datar dia berkata, "Silakan dilihat-lihat, tetapi jangan sembarangan menyentuhnya." Alicia mengenyitkan keningnya. Bagaimana mengetahui bahan pakaiannya dengan tanpa menyentuhnya? Si pelayan toko membuang muka cemberut dan berkata, "Apakah Anda tidak tahu tentang Desire? Merek pakaian kami semuanya terbuat dari katun dan linen. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Harga minimal dimulai dengan 5 digit angka. Jika merasa tidak cocok, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk berbelanja." Desire adalah merek pakaian yang sering Alicia pakai ketika di luar negeri karena sangat nyaman dipakai dan ketua desainernya adalah temannya sendiri. Karena masih teman sendiri dan pakaiannya juga nyaman dipakai, jadi dia tidak mempedulikan ucapan si pelayan toko yang meremehkannya. Dia melanjutkan memilih pakaiannya dengan seksama. Dikarenakan ini adalah merek Desire, jadi Alicia yakin tidak perlu menyentuh bahannya. Dia hanya perlu memilih model bajunya saja. Saat si pelayan toko melihat bahwa Alicia tidak langsung pergi melainkan masih terus memilih pakaian di sana, warna wajahnya langsung menggelap. Dia telah sering bertemu dengan pelanggan yang keras kepala demi menjaga image-nya sendiri, dan dia benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang berani masuk ke toko pakaian Desire dengan penampilan yang berantakan dan sepatu kanvas di kakinya seperti itu. Kulit muka orang ini benar-benar cukup tebal. Si pelayan toko diam-diam mengejek Alicia di dalam hatinya. Dia hanya mengikuti Alicia dari belakang seolah-olah takut dia akan mencuri pakaian di toko ini. Alicia cukup sabar dan menjaga ketenangan emosionalnya. Dia tahu apa yang ada di dalam benak si pelayan toko dan membiarkan pelayan itu mengikutinya dengan santai. Jadi dia terus melanjutkan memilih pakaian untuk dirinya sendiri.
Yang penting yang ingin dia beli itu kan pakaian, bukan si pelayan toko. Dan pada saat ini suara yang tajam tetapi begitu familiar terdengar dari depan pintu. Halo, pelayan toko. Apakah produk baru untuk musim ini sudah tiba? Apakah baju yang aku pesan waktu itu telah kau simpan kan?